Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Trianda dengan NIM 2301032021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah mengenai transformator. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penyampaian materi yang pertama. Nah, yaitu definisi. Transformator adalah suatu peralatan listrik statis atau tidak bergerak yang dapat dihubungkan dengan dua rangkaian listrik atau lebih serta berfungsi sebagai penaik dalam kurung step up dan penurun dalam kurung step down tegangan atau arus. Pada umumnya, transformator terdiri dari sebuah inti besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Rasio perubahan tegangan sebanding dengan rasio lilitan kedua kumparan, yang kumparan tersebut biasanya terbuat dari tembaga. Pada dasarnya, trafo menggunakan prinsip kerja dari hukum Faraday dan bahan ferromagnetik yang digunakan sebagai inti untuk efisiensi perubahan tegangan AC atau naik atau turun. Trafo tidak bisa menaikkan daya, oleh karena itu apabila tegangan naik maka arus akan turun, begitu sebaliknya. Nah, di bawah ini adalah rumus dari trafo. Nah, dapat teman-teman lihat ini adalah gambaran inti besi. Nah, bagian kiri itu adalah sisi primer dan bagian kanan itu adalah sisi sekunder. Prinsip kerja transformator terdapat dua macam keadaan. Yang pertama, transformator tanpa beban. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sumber yang sinusoid, maka akan mengalir arus bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan punya inti, arus menimbulkan flux magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Akibat adanya flux magnet yang berubah-ubah, pada kumparan akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang dibangkitkan sesuai dengan hukum Faraday adalah ini kok kamera orang mati goblok. Enggak, ini gimana baca rumusnya ini? Nah, bilang aja lah. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada rumus. Nah, di mana flux magnet dalam inti, nah, terus frekuensi itu dari sumber tegangan, dan T adalah waktu, jumlah kumparan sisi primer, dan jumlah kumparan sisi sekunder. Nah, ini ada gambaran gelombang sinusoidal, di mana gelombang EI tertinggal 90 derajat dari P. Wih, kameranya hilang, wih. Kamera dia. Yang kedua, transformator berbeban. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder di mana I2 dengan apa aja ini matikannya pula. Oh, begila ya. Kiri, kiri, kiri. Kok ke sana pula perginya? Ah, kanan. Dah. Di di mana I2 sama dengan V2 per ZL. Arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet GGM N2 dan I2 yang cenderung menentang flux bersama yang telah ada akibat arus permagnetan IM. Agar arus flux bersama ini tidak berubah nilainya. Pada kumparan primer harus mengalir arus I2 yang menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada primer menjadi next deh.
Nah, dapat teman-teman lihat gambar rangkaian di sebelah kanan. Untuk menjaga agar flux tetap tidak berubah sebesar GGM yang dihasilkan oleh arus magnetan IM saja berlaku hubungan. Nah, di bawah ini N1 IM sama dengan N1 I1 dikurang N2 dikali I2. Juga N1 dikali IM sama dengan N1 dikali dalam kurung IM ditambah I2 dikurang N2 L2. Sehingga N1 I2 sama dengan N2 I1 atau I2 per I2 sama dengan N2 per N1 sama dengan I per A. Nah, udah teman bisa baca sendiri ya. Nah, lanjut. Transformator beban tahanan murni. Apabila pada sisi sekunder transformator dihubungkan dengan tahanan murni atau R, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2. I2 akan berbeda fasa terhadap E2 sebesar P2. Heran pula ya. Next. Transformator beban induksi. Apabila transformator berbeban induktif, berarti pada sisi sekunder transformator terdapat R2 tambah JX2 dan RL ditambah JXL. Nah, ini kesalahan orang bikin PPT kayaknya ini. Oke. Maaf teman-teman, kayaknya ini adalah kesalahan ketikan induksi. Nah, dengan adanya harga R2 ditambah JX2 dan RL ditambah JXL akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan E2 sebesar P2 di mana dapat teman-teman lihat rumusnya. Nah, next. Selanjutnya itu adalah beban kapasitif. Jika dihubungkan dengan beban kapasitif, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2. Beban kapasitif tersebut akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan E2 sebesar V2. Dan juga akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan V2 sebesar V2. Nah, di mana tempat teman-teman lihat juga ini ada rumusnya juga. Next. Nah, selanjutnya itu adalah polaritas trafo. Masing-masing ujung primer dari suatu transformator satu fasa polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja karena merupakan tegangan AC. Hal ini sama juga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada transformator. Polaritas dari suatu transformator ditentukan oleh arah lilitannya. Untuk menentukan polaritas transformator atau arah lilitannya bisa kita peroleh dari tes polaritas. Next. Fungsi dari polaritas transformator sendiri adalah sebagai penentuan kutub-kutub positif atau negatif pada transformator untuk menentukan kumparan-kumparan primer atau sekunder dan untuk menghubungkan transformator biasa menjadi autotransformator. Selain itu, polaritas trafo juga sangat penting untuk diketahui jika kita akan memparalelkan trafo atau untuk meningkatkan daya trafo ataupun menyerikan trafo dalam kurung untuk meningkatkan tegangan trafo. Ya kali atau taunya. Nah, selanjutnya adalah rangkaian ekuivalen transformator. Transformator terdiri atas primer dan sisi sekunder. Keduanya terhubung dengan inti besi. Dalam kondisi ideal tanpa rugi-rugi, perbandingan lilitan antara keduanya merupakan perbandingan tegangan antara kedua sisinya. Namun pada kenyataannya, daya masukan tidak pernah sama dengan daya keluaran. Terdapat rugi-rugi yang terjadi di inti besi dan lilitan. Rugi-rugi tersebut terjadi akibat histerisis, arus eddy, dan resistansi bilitan dan fluk bocor. Untuk mempermudah analisis dalam pengujian, rangkaian primer dan sekunder dibuat menjadi sebuah rangkaian disebut rangkaian ekuivalen.
Pada rangkaian ini, rugi tembaga pada sisi sekunder diubah menjadi nilai ekuivalennya dan dapat dilihat dari arah sisi primer ataupun dari arah sisi sekunder. Next. Nah, selanjutnya itu kita membahas rugi-rugi pada transformator. Pada transformator tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak atau berputar dari suatu transformator. Maka transformator tidak memiliki rugi-rugi gesekan. Oleh karenanya, sebagian besar transformator memiliki efisiensi 90%. Meskipun demikian, terdapat juga rugi-rugi yang muncul pada transformator yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok rugi-rugi utama, yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi besi. Rugi-rugi tembaga terjadi karena resistensi dalam bilitan. Rugi-rugi ini akan berbanding lurus dengan besarnya beban, sehingga meningkatkan arus beban akan meningkatkan rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi besi terdiri dari dua, yaitu rugi-rugi histerisis dan rugi-rugi arus eddy atau eddy current. Rugi pada trafo timbul dari dua sisi, yaitu sisi primer dan sisi sekunder. Beberapa komponen penyebab rugi-rugi pada trafo yaitu rugi besi atau histerisis dan eddy current. Fluk bocor dan rugi tembaga besarnya rugi-rugi histerisis tergantung pada jenis besi yang digunakan untuk inti transformator. Dengan demikian, dalam praktiknya pemilihan bahan inti harus dipertimbangkan dengan baik untuk menghindari rugi-rugi histerisis yang terlalu besar. Seperti telah disebutkan sebelumnya, transformator hanya bekerja untuk suplai tegangan bolak-balik. Jadi arus yang digunakan untuk mengaktifkan fluk inti akan berubah terus menerus dari nilai positif ke nilai negatif. Nah, rugi-rugi pada trafo yang pertama itu adalah kita akan membahas rugi histerisis. Setiap saat terjadinya pembalikan arus akan terjadi pula pembalikan flux magnetik. Akibat dari terjadinya flux yang dibangkitkan dan kemudian runtuh secara berulang-ulang di dalam inti transformator, inilah yang akan menimbulkan rugi-rugi histerisis. Rugi histerisis dihitung dengan menggunakan, dimana kita akan menggunakan rumus PH sama dengan KH dikali F dikali B pangkat 1,6 M, dimana KH konstanta histerisis, BM kerapatan fluksi maksimum, F frekuensi. Next. Nah, ini adalah gambar dari rugi-rugi histerisis. Next. Gambar tersebut memperlihatkan inti besi saat mulai menjadi magnet. Molekul-molekul digerakkan ke arah medan magnet. Akan tetapi pada saat medan magnet turun menjadi nol, molekul-molekul tersebut tidak kembali pada posisi acak semula mereka. Akibatnya, meskipun gaya magnetan telah turun menjadi nol, inti besi tersebut masih menjadi magnet. Medan magnet tersebut harus memutar arah dan menggunakan suatu gaya pemagnetan pada arah yang berlawanan sebelum inti besi tersebut kembali pada keadaan tanpa pengarah pemagnetan. Molekul-molekul tersebut kemudian akan berbalik dan magnet menyesuaikan pada arah medan magnet yang baru. Gaya medan banyak misalnya. Doi, mati dia doi. Capek orang baca itu lol. Sabar. Ngantri apa? Gaya magnet yang tertinggal pada molekul-molekul tersebut dinamakan histerisis. Energi harus disuplai untuk memutar arah sehingga mengakibatkan molekul-molekul tersebut bergabung dengan medan magnet. Hal ini dinamakan rugi-rugi histerisis inti besi. Semakin banyak tenaga yang dibutuhkan, kerugian histerisis juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas rugi arus eddy.
adalah rugi yang disebabkan oleh arus pusar atau pada inti besi. Inti besi transformator merupakan suatu pengantar, maka medan magnet pada inti besi tersebut akan menginduksikan tegangan pada inti. Tegangan inilah yang kemudian menimbulkan arus kecil pada inti besi. Jadi karen dapat menyebabkan kerugian daya pada sebuah trafo karena pada saat terjadi induksi arus listrik pada inti besi, maka sejumlah energi listrik kan diubah menjadi panas. Ini merupakan kerugian. Untuk mengurangi arus eddy, maka inti besi trafo dibuat berlapis-lapis. Tujuannya untuk mencegah induksi arus eddy yang berbentuk di dalam inti besi. Perbedaan induksi arus eddy di dalam inti besi tunggal dengan inti besi berlapis. Formula untuk rugi arus eddy adalah PE sama dengan KE dikali F akar 2 kok akar pangkat 2 dikali B pangkat 2 max. Nah, yang selanjutnya rugi flux bocor. Rugi ini dihasilkan dari medan magnet yang dikarenakan tidak semua garis-garis flux yang ditimbulkan oleh lilitan primer dan sekunder mengalir melalui inti besi. Beberapa flux mengalir keluar dari lilitan masuk ke udara dan tidak tertaut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Dapat menghasilkan panas jika digunakan secara terus-menerus tanpa sistem pendingin yang memadai. Next, yang keempat itu rugi tembaga. Rugi tembaga adalah rugi yang disebabkan oleh konduktor atau tembaga yang digunakan untuk sebagai bahan pembuat kumparan. Rugi ini diakibatkan oleh adanya resistensi bahan. Nilai resistensi konduktor dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan P dikali I per A, di mana R sama dengan tahanan atau ohm, P tahanan jenis, I tahanan panjang penghantar, A luas penampang. Sedangkan untuk menghitung kerugian tembaga itu sendiri dapat menggunakan persamaan berikut. P CU sama dengan I pangkat 2 dikali R. Next. Efisiensi transformator. Sebuah trafo ideal akan memiliki efisiensi sebesar 100%. Artinya, semua daya yang diberikan pada kumparan primer dipindahkan ke kumparan sekunder tanpa adanya kerugian. Sebuah trafo yang real memiliki efisiensi di bawah 100%. Dan pada saat beban penuh atau full load, efisiensi trafo berkisar pada harga 94 sampai 96%. Untuk trafo yang bekerja pada tegangan dan frekuensi yang konstan, efisiensi trafo dapat mencapai 98%. Efisiensi transformator merupakan rasio dari daya keluaran terhadap daya masukan. Efisiensinya dinyatakan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan Pout per Pin sama dengan Pout dikurang losses per Pin sama dengan 1 dikurang losses per Pin, di mana losses sama dengan rugi-rugi sama dengan PCU ditambah PI. Next. Wah, baik, sekian dari penyampaian saya. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Maklum lah, bukan nabi boy. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masukkan ke rekaman ya.